Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, E, B, C, D, and E are 5 consecutive number in English order of size. Jadi A, B, C, D, E ini adalah 5 bilangan berturutan dalam urutan naik. Kemudian deleting one of the 5 number from the set decrease, the sum of the remaining number in the set by 20%. Jadi menghapus salah satu angka saja akan mengurangi jumlah secara keseluruhan sebesar 20%. Which one of the following number was deleted? Mana yang dari ABCDE ini yang dihapus? Karena ABCDE dalam urutan naik, berarti ini ya, A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D, lebih kecil dari E. Urutannya naik seperti ini. Kemudian adalah konsekutif atau berurutan. Berurutan ya berarti ini bertambah satu ya. Ini ditambah satu, tambah satu, tambah satu gitu. Contoh berurutan itu 10, 11, 12, 13 dan seterusnya, itu berurutan. Tentu berarti ini kan tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu gitu ya. Berarti kalau gitu sama juga tambah satu, tambah dua, tambah tiga, tambah 4. Ini berurutan. Kemudian jumlahnya kita jumlahkan semuanya. Ini AB plus C plus D plus E. Ini B-nya, C-nya, D-nya, E-nya ini. Sehingga A-nya semuanya ada 5A. Kemudian ini adalah 10. Jumlah semuanya adalah 5A plus 10. Kemudian tadi dikatakan berkurang 20% dari jumlahnya. Oke, 20% dari jumlahnya ini ya kita hitung saja 20% kali ini ya. Nah ini 0,2 kali ini, yaitu A plus 2. Berarti A plus 2 itu ya ini ya. Berarti ini A, B, C. Jadi urutan ketiga yaitu C. Nomor 2, A star B didefinisikan sebagai FPB dari A dan B, sedangkan A dolar B adalah KPK dari A dan B. Jika A irisan B didefinisikan ini definisi, maka nilai ini dan ini adalah titik-titik. A irisan B, berarti ini dianggap A 12, B-nya dianggap 15. Tadi A irisan B definisinya ini ya, kemudian yang ditanya 12 irisan 15 ya, berarti ini 12, B-nya 15. Nah seperti ini, kita cari masing-masing. Kalau begitu ini 12 seter 15, ini A star B tadi FPB dari A dan B. Kalau begitu 12 seter 15 berarti FPB dari 12 dan 15. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita cari faktornya dari 12 itu adalah ini. Kemudian faktor dari 15 adalah ini. Persekutuan dipilih yang sama, yaitu antara faktor 12 dan 15 yang sama adalah 1 dan 3. Kemudian kita pilih yang terbesar yaitu 3. Kemudian A dolar B definisinya tadi KPK dari A dan B, 12 dolar 15, berarti KPK dari 12 dan 15, kelipatan dari 12 ini, kemudian kelipatan dari 15 ini, kemudian dicari yang sama yaitu 60, 120 dan seterusnya, dipilih yang terkecil. Yang terkecil adalah 60. Jadi udah ketemu ini sama dengan 3, ini sama dengan 60. Ini udah ketemu ya. Nah ini 3, yang ini 60 dari sini tadi. Kemudian 3 dolar 60. Dolar tadi kan definisinya KPK kan, KPK dari 3 dan 60. KPK 3 dan 60, kelipatan 60 jari yang besar dulu, 60, 120 dan seterusnya, kelipatan 3 ini terus dan seterusnya. Nah yang sama yaitu 60, 120, 180 dan seterusnya, dipilih yang terkecil yaitu 60. Jadi jawabnya adalah 60. Nomor 3, berdasarkan gambar di atas, luas segitiga ABC, ini ABC sama dengan titik-titik satuan luas. Perhatikan ini satuannya, ini kesini 1 ya panjangnya. Sisi yang lain belum diketahui, baru diketahui besar sudutnya ini.
Meskipun secara gambar tampaknya sama kaki atau bahkan sama sisi, namun belum tentu ini sama sisi ya, karena tidak diketahui sudutnya masing-masing berapa. Oke, sudut BAC adalah 2Z, BAC di sini 2Z. Kemudian maka sudut A tambah B tambah C, ini kan 1/3, jumlahnya adalah nanti 180 ya. Oke, sudut A ini sama dengan ini karena bertolak belakang, yaitu 2Z. Kemudian B nya sama dengan ini, berarti ini Z ya. Kemudian tambah ini Y ya, tambah Y seperti ini. Maka hasilnya 2Z tambah Z adalah 3Z plus Y. Padahal di sini diketahui Y sama dengan X, ini kan bertolak belakang. Kemudian Y sama dengan Z, ini juga bertolak belakang. Maka ya kesimpulannya X, Y, Z itu sama. Berarti kalau begitu ini bisa saya ganti X, ini juga bisa saya ganti X, sehingga jadi 4X sama dengan 180. 4X sama dengan 180, maka X sama dengan 180 dibagi 4, yaitu 45. Sehingga sudut B yang ini Z sama dengan Y tadi sama dengan X, yaitu 45. Termasuk sudut C juga 45. Kalau begitu ini 45, ini 45, tentu ini sisanya ya, 180 kurang 45 kurang 45 berarti 90 untuk sudut A. Artinya A ini siku-siku, sehingga ini nanti bisa gunakan rumus siku-siku ya, rumus Pitagoras, bisa digunakan rumus Pitagoras untuk mencari panjang sisi dari BC. Namun karena yang ditanya luas ABC ya, berarti karena ABC nggak perlu dicari ini ya, karena ini kan siku-siku, berarti ini anggap alas, ini dianggap tinggi, berarti nanti setengah alas kali tinggi. Terus kemudian sini tadi kan sama, ini sama-sama 45, berarti tentu ini sudut sisi yang sini dengan sisi yang sini adalah sama. Kalau begitu ini 1 ya, berarti setengah alasnya 1, tingginya 1, berarti ini ya, jawabnya adalah setengah. Nomor 4, berdasarkan gambar di atas, jumlah maksimum persegi ukuran 3x3 dari papan catur yang berukuran ini 6x6 adalah titik-titik. Ini contohnya, yang pertama ini kan ukuran 3x3, kemudian kita geser ke sana. Nah ini juga begitu, kita geser lagi ke sana, kemudian kita geser lagi ke sana, itu baru ke samping ya. Bisa juga geser ke atas, bisa ke miring dan seterusnya. Nah ini sama saja dengan memindahkan titik pojok yang sini ya. Nah paling kiri ya, kiri bawah di sini kita pindahkan, dari sini pindahkan ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya, termasuk nanti ke atas ya. Nah maka yang bisa kita titik atau posisi yang bisa ditempati oleh titik E tadi, yang titik pojok sini atau yang sini tadi adalah yang ini. Pertama di sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini juga bisa, ke sini bisa, mentok sampai di sini. Nah karena nanti jadi begini kan, nah itu, nah ukuran 3x3 mentok. Kalau ke sini kan nggak bisa, nanti ini kan 2x2, nah mentoknya sampai di sini. Nah ini ada berapa posisi, ini ada berapa titik ini ternyata ada 16 ya, ke sana 4, ke sana 4, jadi 16 titik. Jadi jawabnya adalah 16. Nomor 5, jika X tambah L sama dengan 6, X dikurang M sama dengan 5 dan seterusnya, maka nilai dari L plus M plus P plus Q sama dengan titik-titik. Perhatikan yang ditanya ini ya. Nah ini, sementara yang diketahui ini. Nah kalau begitu L, kita lihat dari sini L, berarti ini LX plus L. Kemudian plus M, di sini adanya min M, kalau begitu ya dikalikan dengan min depannya biar nanti jadi plus kan. Nah min kali ini, nah begitu. Kemudian plus P, ini ada P, nah tambah aja ini, tambah ini ya. Kemudian plus Q, ini adanya min Q, kalau begitu ya dikalikan dengan min depannya. Nah ini kan adanya min Q dikalikan min depannya, tadi yang ini min M dikalikan min depannya biar jadi plus M. Nah begitu, ini sendiri kan diketahui 6, yang ini adalah 5, yang ini adalah 4, yang ini adalah Q ya, yang ini adalah 3 ya nih.
Nah, ini X dengan min X betulan habis ya. Ini nanti X dengan min X habis. Di sini X dengan min X ini juga habis. Sehingga ini pas jadinya ini ya. Nah, ininya min. Karena ini tadi min kan. Min 3 ini juga dari sini tadi. Maka hasilnya adalah 2. Nomor 6. The average age of the player on team A and team B are 20 and 30 years respectively. Jadi rata-rata dari usia tim A dan tim A 20 tahun, tim B adalah 30 tahun. The average age of player on team together, rata-rata bersamanya adalah 26. If the total number of player on the two team is 100, jumlah total dari kedua tim ini adalah 100. Then which one of the following in the number player on the team A, berapakah jumlah pemain atau jumlah pemain dari tim A, the number of player, jumlah pemain dari tim A. Rata-rata tim A 20, rata-rata dari tim B 30. The average of the player on team together, rata-rata bersamanya adalah 26. Total number of player on two team, berarti jumlah tim ya, berarti NA tambah NB nya adalah 100. Maka NB kalau begitu 100 dikurangi NA. Ini adalah rumus ya, rata-rata gabungan atau bersama. NA kali XA, XA nya tadi adalah 20 ya, rata-rata A. Kemudian NB kali XB, NB nya ini 100 min NA, XB nya adalah 30. Kenapa dibikin 100 per NA? Biar ini NA, ini NA. Jadi biar variabelnya tinggal sama-sama NA per 100 tadi sama dengan 26, rata-rata gabungannya 26, sehingga tinggal dikalikan aja, ini jadi 3000, ini kali ini 30 NA, 20 NA dikurang 30 NA adalah min 10 NA, ini kali silang ke sana nanti jadi ini ya 2600. Setelah itu tentu 2600 pindah ke sini dikurang ini ya, di 3000 dikurang 2600 adalah 400, ini pindah ke kanan jadi plus NA nya berarti 400 dibagi 10 yaitu 40. Nomor 7, everyone who pass the test will be awarded a degree. Jadi setiap yang lulus akan mendapatkan gelar. The probability that Rina pass the test is, ini probabilitas Rina lulus tes 0,3, sedangkan untuk Marta adalah 0,4. Kemudian keduanya adalah independent of other, kejadian saling bebas. What is the probability of the last one of them gets the degree? Jadi pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa setidaknya salah satu, at least one, jadi salah satunya, paling sedikit satu dari mereka yang lulus. Berarti bisa kedua-duanya lulus, bila bisa salah satunya saja yang lulus. Ini probabilitas Rina lulus adalah 0,3, saya simpulkan PR. Kemudian untuk Marta simpulkan PM, probabilitasnya 0,4. Kemudian salah satu dari mereka yang lulus, berarti ini kan bisa Rina yang lulus, bisa Marta yang lulus, atau bisa kedua-duanya yang lulus. Berarti ya ini rumusnya begini ya, ini 0,3, 0,4 kalau yang ini, dan ini dikalikan karena kejadiannya saling bebas. Ini kali ini kan 0,12 ditambahkan saja yaitu 0,82. Nomor 8, diagram yang diarsir pada diagram Venn di atas memenuhi titik-titik. Ini perhatikan, ini setidaknya C-nya tidak diikutkan sama sekali. Berarti ini yang A ini jelas nggak mungkin ya, ini kan harus ada C, berarti salah ini. Termasuk ini, irisan dari ini C ini juga nggak mungkin, berarti ini nggak mungkin, A dan E pasti salah. Nah ini dikurangi C, dikurang C, dikurang C, ini mungkin benar ya, jadi ada 3 kemungkinan, jadi nggak mungkin A dan E. Nah perhatikan di sini ada titik A, kemudian B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian C komplement atau dikurangi C ini ya, berarti selain C.
Jadi tidak ada anggota C yang diarsir atau yang ikut. Nah, ini anggota C nya kan ini ya, ini tidak ada E, G, F maupun C, ini tidak ada karena di sini kan posisi putih. Oke, A komplement. A itu kan ini ya, berarti selain ini, selain A, D, G, E ya, berarti ini ya, B, F, C, H. Ini. Kemudian B nya itu ini sendiri, ini kan, berarti ini kan B, D, G, F. Ini B, D, G, F. Kemudian ini A komplement saya gabung dengan B. Nah, ini digabung dengan ini. Nah, ini gabungan ini digabung itu kalau muncul dua kali, ini B, di sini ditulis sekali saja ya. Kemudian F, ini F juga ditulis sekali, nanti C, ini C-nya di sini ada, di sini enggak, tetap kita tulis, demikian seterusnya itu kalau gabungannya seperti ini. Kemudian setelah itu yang ini tadi saya kurangi dengan C, dikurangi yang himpunan dari C, anggota C ini dibuang, E, F, G, C. Nah, ini dikurangi ini. Nah, dikurangi ini yang ini ya. Nah, C kan ini kan anggotanya, dikurangi yang sama nih, C dibuang, F dibuang, G dibuang, karena kan dikurangi sehingga jadi ini. Nah, tinggal ini BDH. Nah, mana BDH ini sama dengan yang diarsir ya, B, D, H. 3 ini yang diarsir kan di sini ya, B, D, H adalah yang ditanyakan atau yang diarsir. Berarti jawabannya diarsir tadi yang sesuai adalah ini. Ini dengan cara mencoba-coba dari jawaban yang ini tadi, yang B, C, D, karena A dan E tadi sudah salah. Atau bisa juga dengan cara kedua, perhatikan ini kan A yang putih ini, maka yang diarsir ini adalah A komplement. Kemudian ini B, nah berarti A komplement ini tadi digabung dengan B, jadi seperti ini. Kemudian dikurangi yang ini C, yang putih ini ya, berarti ini A komplement gabungan B dikurangi C. Nomor 9, sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 4 bola merah. Dari dalam kotak diambil 2 bola berturutan tanpa pengembalian. Peluang kedua bola berwarna yang sama. Nanti ini mungkin ada 2 jawaban atau lebih ya, karena bentuknya berupa kotak di depan opsinya, jadi harus checklist semua jawaban yang benar. Nanti ada 2 jawaban yang benar, yaitu ini dan ini. Sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 4 bola merah, berarti 6 tambah 4 10, berarti ada 10 bola. Dari dalam kotak diambil 2 bola berturutan tanpa pengembalian, berarti nanti banyaknya peristiwa. Yang pertama yang masih ada 10 bola, berarti 10 diambil 1, 10 C1. Kemudian kan tanpa pengembalian, berarti tinggal 9 ya bolanya, berarti 9 C1. Kemudian pertanyaannya adalah peluang kedua bola berwarna sama, berarti bisa HH atau MM, yaitu kedua-duanya hijau atau kedua-duanya berwarna merah. Untuk peristiwa HH, hijaunya kan ada 6, berarti ya 6 diambil 1, 6C1 per 10C1, karena awalnya kan masih ada 10 bola ya. Kemudian pada pengambilan kedua, bola hijaunya kan tinggal 5, karena kan udah diambil 1 tadi kan, 6 tinggal 5, berarti 5C1 per 9C2. 9 kenapa? Karena tadi kan dari 10 sudah diambil 1, tinggal 9. Nah, jadi seperti ini ya, atau ini per ini. Nah, seperti ini 6C1 sendiri adalah 6, kemudian 10C1 adalah 10, 5C1 adalah 5, 9C1 adalah 9. Jadi ini adalah 30 yang bawah 90, 30 per 90, atau boleh juga disederhanakan 3 per 9. Sekedar tambahan untuk rumus kombinasi, contoh ini 16C3, ini dari bawah ini 3, dibuat 3, 2, 1, semacam ada 3 tempat atau 3 posisi, 3, 2, 1.
kemudian yang atasnya ini ngikutin. Nah, atasnya kan 16, kemudian 15, kemudian 14. Itu cara cepat dari rumus kombinasi. Kalau begitu 10C1 ya berarti 1, atasnya 10 ya, yaitu 10. Demikian juga 9C1 yaitu 9. Oke. Kemudian untuk peristiwa merahnya tadi kan ada 4 ya, berarti pengambilan pertama adalah 4C1 per 10C1. Pengambilan kedua tentu merahnya tinggal 3 karena 4 dikurang 1 kan, tinggal 3C1 per 9C1. 4 kali 3 10 kali 9. Nah ini, nah kemudian berarti tinggal ditambahkan saja ya, karena kan atau. Nah berarti ini ditambah ini hasilnya ini ya, karena penyebutnya udah sama-sama 90 kan. Nah jadi 30 tambah 12 adalah 42 per 90, yaitu disederhanakan lagi jadi segini, 7 per 15. Ini jawabnya. Namun kan bisa juga nah ditambahkan kan, nah ini ditambah ini. Nah berarti jawabnya ini juga boleh kan. Nah ini kan, ini ditambah ini dalam bentuk rumus kan, hasilnya ini. Berarti jawabnya bisa ini dengan ini karena hasilnya ini adalah sama. Nomor 10, tabel di bawah ini yang menunjukkan nilai-nilai Y sebagai fungsi dari X adalah titik-titik. Nih pilihannya A, B, C, D, E. Y sebagai fungsi dari X, atau boleh juga ditulis begini, Y sama dengan Fx, atau boleh juga seperti ini, F memetakan X menuju Y. Fungsi atau pemetaan itu adalah setiap anggota dx dipasangkan tepat satu anggota di Y. Setiap anggota X ini pasangannya satu di Y. Nah kita lihat di ini anggota dx ini punya dua peta, yaitu min 2 dan min dan 2. Ini kan ini min 1 pasangannya 2, di sini min 1 pasangannya 2, di sini min 1 pasangannya min 2. Jadi min 1 itu punya dua peta, padahal mintanya adalah tepat satu peta. Kalau begitu yang A ini adalah bukan fungsi, sedangkan yang lain ini adalah fungsi ya, karena nggak ada yang double kan. Kalau di sini min 1-nya double 2 ini. Nah seperti ini. Berarti jawabannya yang benar adalah B, C, D, E. B, C, D, dan E di checklist semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.